Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Waradallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Imamuddin Mukhtar, Mudir Ma'had Mungzalan Barakah Al-Islamiyah, beserta guru-guru dan semua murid yang kami cintai, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ada Bapak Setia, Masya Allah, Alhamdulillah ketemu lagi kita. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, umur panjang, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan satu anugerah, satu kemuliaan, satu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan umur untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dan tidak semua orang yang diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan yang agung ini mampu menggunakan nikmat-nikmat yang besar. Mampu atau dia terhalang atau tidak sanggup untuk bisa melakukan kesempatan nikmat yang Allah Ta'ala hamparkan, yang Allah Ta'ala berikan selama satu bulan ini. Oleh karena itu, yang perlu kita hadirkan dalam diri kita adalah rasa syukur, dan segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan ini kita memuji Allah Ta'ala, kita agungkan Allah Ta'ala atas segala nikmatnya itu, dan kita bersabar untuk terus menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan terus menjaga dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena umat ini diberikan dua hal ketika mendapatkan satu keutamaan yang agung itu, untuk bisa kuat, untuk bisa tahan dalam memanfaatkan peluang waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu yang pertama, tekad kita, niat kita. Karena ketika kita sudah bertekad, sudah berniat untuk melakukan suatu amalan, maka itu sudah menjadi pahala yang sangat besar bagi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang sudah bertekad, berniat untuk melaksanakan satu perbuatan, satu kebaikan, maka Allah Ta'ala sudah tetapkan pahala baginya, pahala yang sempurna baginya, walaupun belum melaksanakan. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyra hasanatin. Apabila dia berniat dan melaksanakannya, maka pahalanya dilipat kali gandakan 10 kali lipat, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700.000 kali lipat, au ila ad'afin katsira, atau bahkan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Jadi itu ketika kita sudah bertekad, sudah berniat, maka Allah Ta'ala berikan kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada kebaikan-kebaikan, ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita perlu ilmu yang bisa menyempurnakan amalan pahala kita. Dan ilmu inilah yang menjadi istimewanya kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang membedakan antara kita dengan umat-umat yang lain. Saya membaca tadi bukunya Imam Ibnul Qayyim yang berjudul Zadul Ma'ad. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ini,
di atas umat-umat yang lain karena ilmunya ini. Dalam kisah tersebut Ibnul Qayyim mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad, atau bahkan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa dan seterusnya, bahwa nanti akan diutuskan satu umat yang mempunyai ciri apabila mereka mendapatkan kebaikan mereka memuji Allah Ta'ala dan bersyukur ketika mendapatkan kebaikan itu. Artinya itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apabila mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, idza wajadu ma yakrahun ihtasabu wasabaru. Apabila mereka mendapatkan sesuatu yang mereka tidak sukai, mereka muhasabah diri dan mereka bersabar. Nah, itu mengagumkan, Allah Ta'ala membanggakan sifat itu, syukur dan sabar ini. Wala hilma wala ilma. Padahal mereka sebelumnya tidak punya kelembutan hati, al-hilm, dan tidak juga punya ilmu, tapi mempunyai ciri sabar dan syukur itu. Lalu kemudian dalam riwayat hadis itu disebutkan, qala, Nabi Isa berkata, ya Rabb kaifa hadza wala hilma wala ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, kok bisa mereka mempunyai ciri karakter itu, bersyukur dan bersabar, padahal tidak ada ilmu dan tidak ada kelembutan hati sebelumnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, u'tihim min ilmi wa hilmi. Akulah yang memberi mereka kelembutan hati itu dan ilmu itu. Lalu kemudian dikaitkan dengan kisah-kisah yang ada dalam buku tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan sebelum kita itu 70 umat, dan kitalah yang ke-70 itu. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, antum mufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allahi azza wa jalla. Kalian menyempurnakan 70 umat yang pernah Allah Ta'ala utuskan, yang pernah Allah Ta'ala kirimkan ke muka bumi ini, dan kalianlah yang terbaiknya dan yang termulianya di sisi Allah Ta'ala. Lalu kemudian di kisah-kisah buku tersebut dibahas bahwa dahulu, umat-umat dahulu itu Allah berikan kesempatan umur yang luar biasa panjang dan kekuatan fisik yang luar biasa tangguh. Tidak seperti kita. Umur mereka, umat-umat sebelum kita itu rata-rata 500 tahun dan 700 tahun dan 950 tahun, ada yang 1000 tahun. Nabi Nuh itu 950 tahun dan umatnya rata-rata sedemikian. Nabi Musa dan umatnya rata-rata sekitar 500 tahun. Lalu kemudian dikisahkan di antara umat dahulu ada di kalangan Bani Israel yang mampu beribadah selama 500 tahun tidak henti-hentinya, tanpa melakukan maksiat, tanpa melakukan dosa. Selama 500 tahun itu hanya untuk ibadah saja, ketaatan yang tidak henti-hentinya, tidak ada bosannya. Lalu kemudian di ujung cerita, hamba tersebut dikisahkan nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan kepada para malaikat untuk menghantar hamba ini masuk ke surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Tapi ternyata hamba itu bertanya, ya Rabb, adkhilnil jannah bi amali. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga dengan amalanku. Karena dia merasa 500 tahun tidak henti-hentinya beribadah. Allah Ta'ala mengatakan, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Hamba itu lagi mengatakan 2 kali, masukkan aku ke dalam surgaku, ke dalam surgamu dengan amalanku ya Allah, sampai 3 kali. Lalu kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk menimbang ibadah hamba ini dan dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Lalu kemudian ketika ditimbang,
ternyata ibadah yang 500 tahun itu tidak bisa menyamai dengan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa mata ini. Akhirnya para malaikat melaporkan bahwa ibadahnya tidak cukup. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan supaya menyeret hamba ini ke neraka. Nah, ketika diseret itulah hamba ini berteriak, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah." Terus sampai di ujung, di pintu masuk neraka itu. Lalu kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk datangkan kembali hamba itu. Lalu Allah bertanya, "Siapa yang memberikan kamu kekuatan ibadah selama 500 tahun itu? Siapa yang memberikan umur kepadamu selama 500 tahun itu tanpa ada melakukan dosa, mampu beribadah tanpa ada bosan, kemudian tinggal di gunung yang hanya ada buah-buahan di antara buah delima, yang sebenarnya buah delima itu hanya berbuah sekali dalam setahun, ini setiap hari berbuah, yang kamu makan menikmati hidangan-hidangan itu, dan ada air mata air yang di kaki gunung itu yang tawar, yang sejuk, yang nikmat." Akhirnya hamba itu menyadari dan mengakui semuanya itu adalah rahmat Allah SWT. Nah, disitulah kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kita tidak bisa harapkan, karena kita tidak bisa maksimal, tidak bisa seperti umat-umat yang terdahulu. Lagi pula umur kita sudahlah sangat pendek, fisik kita sangat lemah, ibadah kita juga nggak bisa sesempurna umat-umat yang dahulu. Maka kita diajarkan untuk setiap kali selesai ibadah sholat terutamanya untuk banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita mengakui, "Ya Allah, saya lemah, ya Allah, saya kurang, ya Allah, saya lalai, ya Allah, saya tidak maksimal, ampuni ya Allah." Nah, kadang-kadang kita baru sholat, baru mulai takbir saja itu sudah ingatan itu kemana-mana. Apalagi kalau kita sudah mulai kerja itu sudah banyak masalah yang kita hadapi, sudah tidak fokus, kadang-kadang melamun, kadang-kadang lupa nih rakaat keberapa. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa ketika seseorang itu baru selesai salatnya, pahala yang didapatkan tidak lebih dari 50%. Ada yang 40%, ada yang 30%, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang 2%, ada yang 0%. Jadi dalam salatnya itu lebih banyak melamunnya daripada ingatnya. Astagfirullah. Tapi Nabi SAW mengajarkan segera kita ucapkan astagfirullah. Ketika hamba itu menyadari akan kelemahan dirinya, akan kekurangan dirinya, Allah akan sempurnakan pahalanya 100% dan Allah tidak peduli. Nah, itulah ilmu. Nabi SAW tidak mengajarkan untuk mengulangi salat, tetapi untuk banyak beristighfar. Lalu kemudian banyak ilmu-ilmu yang lain tentang hal salat. Salat ini ibadah yang paling utama, yang pahalanya lebih besar. Seperti kita sedang dalam perjalanan, ibadah salat yang paling besar pahalanya ya ketika kita melakukan salat qashar, namanya salat perjalanan. Kemudian kita tayammum, menggantikan wudu, oh itu jangan dikira, itu pahala yang lebih besar. Artinya itulah ilmu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada lagi kisah tentang Jurayj yang sangat terkenal di kalangan Bani Israel. Mungkin sering mendengar hadisnya sahih. Jurayj itu seorang yang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang sangat terkenal. Hampir semua orang kenal Jurayj, yang ibadahnya sangat mengagumkan gitu, menjadi perbincangan para tokoh-tokoh masyarakat gitu. Nah, masalahnya suatu ketika Jurayj ini didatangi oleh ibunya saat sholat. Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, orang Yahudi, orang Nasrani dulu itu ada sholat. Lah sekarang kok mereka nggak sholat? Karena mereka sudah lama meninggalkan sholat itu sampai lupa, betul-betul lupa gimana cara sholatnya itu. Nah, orang Islam lah yang paling menjaga perintah-perintah Allah Ta'ala berupa salat ini, dan itulah yang menjadi ilmu mereka, itulah yang menjadi iman mereka. Jangan sampai kita tinggalkan sampai ke anak cucu kita,
Jangan seperti orang Yahudi, orang Nasrani itu. Nah, ketika dia sholat, Jurej ini ketika sholat, ibunya datang memanggil, Jurej, Jurej. Nah, di dalam rumah itu, Jurej, ketika ibunya panggil dari luar itu, dia bertanya, ya Rab, sholati am ummi, ya Allah ya Tuhanku, apakah aku dahulukan sholat, aku utamakan sholat atau ibuku? Ternyata dia pilih sholatnya. Akhirnya ibunya kecewa, pulang. Sampai 3 kali. Lalu kemudian kali ketiga itu ibunya geram. Akhirnya ibunya mengatakan, ya Allah, jangan matikan Jurej sebelum dia terkena fitnah dengan wanita pelacur. Ya, karena dipanggil ibunya saja nggak mau, ya udahlah biar dipanggil wanita pelacur sana gitu. Nah, ringkas ceritanya, ketika Jurej ini sangat terkenal dan menjadi pembahasan para tokoh masyarakat itu, ada seorang pelacur yang mengatakan, Allah Jurej itu bagi saya ringan. Berikan kesempatan kepada saya untuk menggodanya, saya akan taklukkan dia. Nah, tokoh-tokoh itu yang di warung-warung itu kemudian memberikan kesempatan kepada pelacur ini, coba saja. Akhirnya pelacur itu datang berusaha untuk menggoda, ternyata tidak tergoda Jurej ini. Sangat wara, sangat soleh, sangat menjaga ibadahnya itu. Karena pelacur ini tidak sanggup menggoda Jurej, akhirnya dia menggoda pengembala kambing yang selalu berteduh di rumahnya, di emperan rumahnya Jurej ini. Akhirnya terjadilah hubungan antara pelacur ini dengan penggembala itu. Sampai kemudian pelacur itu hamil, dan ketika hamil dia mengatakan kepada para tokoh masyarakatnya itu, nih lihat, ini hasil hubungan saya dengan Jurej. Nah, ketika melahirkan, masyarakat pun sangat marah. Akhirnya datang ke tempat rumahnya Jurej, dihancurkan rumahnya itu. Lalu kemudian ketika Jurej ada di dalam terkejut, kenapa, ada apa dengan kalian? Jangan banyak berkilah, kamu telah menghamili seorang pelacur ini. Lalu kemudian Jurej bertanya, tunggu, beri kesempatan saya salat 2 rakaat, saya akan memohon kepada Allah Ta'ala. Akhirnya diberi kesempatan salat 2 rakaat, kemudian diminta datangkan anak bayi itu yang masih baru lahir itu. Lalu kemudian Jurej menusukkan telunjuknya ke perut si bayi itu. Kemudian Jurej bertanya, ya gulam, man abuka, wahai anak, siapa bapakmu? Ternyata anak kecil itu, bayi itu sudah bisa bicara. Dia menyebutkan nama bapaknya, yaitu seorang penggembala yang ada di sekitar rumah ini. Akhirnya barulah masyarakat itu sadar bahwa yang menghamili pelacur itu bukan Jurej, tapi penggembala kambing itu. Nah, pelajaran yang ada di dalam kisah ini, Nabi SAW menyayangkan tentang kesalehan Jurej yang tidak disertai dengan ilmu itu. Dan dalam kisah itu Nabi SAW bersabda, "Lau kana Jurej faqihan la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih." Kalaulah Jurej itu tahu ilmu fikihnya, tahu ilmunya, niscaya menjawab panggilan ibunya saat itu, ketika itu lebih utama daripada dia meneruskan salatnya. Karena ketika itu salat yang dilakukan oleh Jurej itu adalah salat sunat. Jadi pelajaran bagi kita, walaupun kita sedang salat, tapi ketika ada urusan yang emergensi, lebih penting, yang menyangkut dengan orang tua, yang menyangkut dengan keselamatan nyawa, harta, keturunan, akal, dan seterusnya itu yang dijaga oleh agama ini, maka salat pun boleh dibatalkan. Karena itu yang salat juga perintah Allah, tapi memenuhi panggilan ibu juga perintah Allah. Tapi ketika hendak menyelamatkan orang yang sedang dalam keadaan bahaya, itu juga perintah Allah. Makanya ketika kita sedang salat sunat begitu, tiba-tiba kita melihat ada orang yang dalam keadaan bahaya, katalah tersengat listrik atau katalah mau jatuh, maka kita boleh membatalkan salat kita, melakukan pertolongan yang itu pahalanya lebih besar. Nah, itulah ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita musafir,
Yang utama itu sholat safar, sholat qashar. Ketika kita di kereta api, lalu kita faham bahwa persediaan air di gerbong itu terbatas, sementara banyak anak-anak, banyak orang tua yang lebih memerlukan air itu untuk taharah dan lain sebagainya, istinja dan lain sebagainya, maka kita memilih untuk tayammum karena perjalanan masih panjang. Kalau kita semua satu gerbong ini berwudu, habis air itu, maka dia memilih untuk bertayammum. Maka itulah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih tayammum. Dan banyak hal-hal lain lagi yang itu menjadi keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang lain yang mereka tidak punya itu gitu. Nah, Jurayj itu dikatakan seperti itu. Memang hebat, ibadahnya orang dulu hebat, tapi kalaulah itu didasari ilmu, maka pahala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan oleh mereka itu jauh lebih besar lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan itu, termasuk juga menjaga salat ini. Menjaga salat ini merupakan pahala yang paling besar, dan itulah yang menjadikan bukti, saksi seseorang itu disebut sebagai orang beriman. Kalau tanpa ada salat, tidak ada jaminan untuk orang itu termasuk golongan orang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadil masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu menyaksikan seseorang itu pergi balik ke masjid, artinya menjaga salatnya itu, maka persaksikanlah bahwa pada diri orang itu ada iman. Jadi ukurannya itu adalah salat gitu. Dan umat ini akhirnya luar biasa dengan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, itu menjadi umat yang terbaiknya. Diberikan nabi-nabi yang terbaik, diberikan kiblat-kiblat yang terbaik, diberikan hari Jumat hari yang terbaik, diberikan bulan Ramadan bulan yang terbaik. Apalagi selama di bulan Ramadan itu menempati hari Jumat, menempati waktu-waktu sholat, sepertiga akhir di waktu malam. Jangankan sepertiga akhir di waktu malam, sepanjang malam itu selama di bulan Ramadan ini sangat luar biasa, dahsyat. Jadi di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita adalah puasa. Tapi oleh Nabi kita justru malamnya ini yang penuh keberkahan itu. Maka Nabi kita ajarkan salat tarawih. Maka salat tarawih inilah yang menjadikan istimewanya lagi orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan itu. Sampai-sampai dalam hadis itu, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang paling terakhir. Tapi nanti di hari kiamat itu yang paling pertama kali dipanggil oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Sehingga umat-umat yang terdahulu itu bertanya-tanya, bagaimana umat yang ibadahnya tidak seberapa, umurnya pendek, kemudian datang kemudian bisa masuk surga lebih dahulu. Ternyata ketika dibukakan tabirnya itu, mereka melakukan ibadah-ibadah yang sangat istimewa di waktu-waktu yang istimewa, di tempat-tempat yang istimewa. Jadi di atas muka bumi ini yang paling istimewa itu masjid-masjid yang dibangun di atasnya. Dari sekian banyak masjid ini, Allah istimewakan lagi, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Yang kalau sekali kita melakukan salat di Masjidil Haram itu sama dengan melakukan 100.000 kali di tempat yang lain. 100.000 kali itu pernah kita hitung hampir 30 tahun. Itu satu kali salat. Bayangkan kalau berkali-kali salat. Kemudian ada Masjidil Nabawi. Satu kali salat di dalam Masjidil Nabawi itu sama dengan 1000 kali salat di tempat-tempat yang lain. Ada lagi Masjidil Aqsa, melakukan salat di dalamnya menyamai 500 kali salat di tempat-tempat yang lain. Jadi ini keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW ini, kita semuanya. Belum lagi ibadah-ibadah yang sangat istimewa,
semua keistimewaan. Bahkan terusan dari hadis itu, baina annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim. Sementara umat-umat yang terdahulu diberikan Alkitab itu sebelum kita, dan kita diberi kitab setelah mereka. Summa hadza yaumuhum alladzi furida alaihim. Sebenarnya pada hari ini, yakni hari Jumat, hari Jumat itu sebenarnya Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Tetapi umat yang terdahulu itu berselisih. Dia menghindari hari itu karena untuk ibadah itu. Fakhtalafu fihi fahadanallah. Mereka berselisih, sementara kita diberikan petunjuk bahwa memang di hari Jumat itu ada saat-saat yang sangat agung, sangat istimewa, yang kalau kita beribadah dan berdoa pasti akan dikabulkan. Fannasu lana fihi taba', sehingga manusia yang lainnya setelah kita itu menjadi pengikut bagi kita. Al-Yahudu ghadan wan Nasara ba'da ghadan. Orang Yahudi setelah hari Jumat mendapatkan hari setelah hari Jumat untuk beribadah, yaitu hari Sabtu. Wan Nasara ba'da ghadin, dan orang Nasrani setelah itu, setelah besoknya, yaitu hari Minggu atau hari Ahadnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Intinya Allah Ta'ala memuji kita dan melabel kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Jadi kita ketika mendapatkan anugerah itu, kita bersyukur. Nah, menjadi umat yang terbaik itu adalah dengan ilmu, mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari melakukan kemungkaran, dan menjaga keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kalah dengan semut dan ikan di laut. Ketika di dalam hadis itu disebutkan fadlul ilmi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah itu seperti mana keutamaanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasal khair. Rawahu Tirmidzi. Keutamaan orang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaanku di atas rata-rata atau di atas kalian yang paling rendahnya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan serta seluruh penghuni langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan benar-benar selalu mendoakan para pengajar kebaikan, orang-orang yang berilmu itu. Ini luar biasa diungkap oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya itu. Kenapa para ikan dan para semut yang ada di lubangnya itu mendoakan? Karena orang-orang yang berilmu itulah min anwa'il hayawan mimma alsanatil ulama ala alsinatil ulama anwa'an minal manafi' wal masalih. Bahwa melalui perantaraan lisan para ahli ilmu itulah yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika manusia itu melakukan kebaikan, maka yang mendapat manfaat itu sampai ikan-ikan di laut pun mendapatkan kebaikan juga. Dan ketika manusia itu mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dosa, yang mungkar, yang jahat, maka yang mendapat manfaat juga semut-semut yang ada di lubang pun mendapatkan manfaat. Maka mereka pun turut mendoakan itu. Sehingga agama ini sangat mendasarkan syariatnya di atas ilmu. Tanpa ilmu, potensi untuk seseorang itu melakukan kesalahan sangat besar.
Dan itu yang diungkap oleh seorang Khulafaur Rasyidin yang kelima, yang banyak disebut oleh para ulama sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz, pernah mengatakan, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka potensi untuk melakukan kesalahan itu lebih besar daripada melakukan kebaikan. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi memang agama ini harus berdasarkan ilmu. Maka orang-orang yang menuntut ilmu, orang yang sibuk dengan ilmu, orang yang senantiasa mengajarkan ilmu, selalu didoakan oleh penghuni langit dan penghuni bumi ini. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, ada satu hadis yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Orang yang faqih, orang yang dalam ilmunya seorang, itu jauh lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Jadi Masya Allah, ini ilmu ini betul-betul membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita tadi salat isya, salat raweh, ketika diimami oleh orang yang bacaan Qur'annya itu sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan ilmu Al-Quran, Masya Allah, rasa nikmat itu beda. Walaupun sama-sama sholat gitu ya. Jadi ilmu ini luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa membahas tentang ilmu ini, dan kita semuanya berada dalam usaha untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai kita semuanya, Allah Ta'ala terima ibadah kita, dan Allah Ta'ala muliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.